Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya hanturkan doa, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Hanumdia Septi Anjani dari kelas 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan. Pada video ini saya akan menceritakan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Masa dinasti Umayyah dimulai dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian itu lahirlah kekuasaan Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin umat Islam. Pada periode Ali dan Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan ini masih mengikuti keteladanan Nabi, yaitu para khalifah dipilih melalui proses musyawarah dan sepakat bersama. Ketika mereka menghadapi kesulitan, maka mereka mengambil kebijakan langsung melalui musyawarah dengan para pembesar yang lainnya. Berbeda dengan pemerintah Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan Bani Umayyah ini berbentuk kerajaan, yaitu kekuasaan yang bersifat feodal atau penguasaan tanah, daerah, dan wilayah atau turun-temurun. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembantaian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian ia memilih dengan cara berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Terlepas dari persoalan sistem pemerintahan yang diterapkan, sejarah telah mencatat bahwa dinasti Umayyah adalah dinasti Arab pertama yang telah memainkan peran penting dalam perluasan wilayah, ketinggian peradaban, dan menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, khususnya Eropa, sampai pada akhirnya dinasti ini menjadi adikuasa. Lalu seperti apa sih sejarah berdirinya Bani Umayyah? Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Al-Syam yang merupakan kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW, serta masih segenerasi dengan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian itu, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang yang berpengaruh bagi suku Quraisy. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, beliau juga masih kerabat dengan Utsman, menuntut atas kematian Utsman kepada Ali. Dengan taktik dan kecerdikannya, Muawiyah mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, yaitu menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, sehingga mengharuskan Ali untuk diturunkan dari jabatan khalifahnya. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dinamakan dengan Perang Siffin karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Dalam pertempuran itu, hampir seluruh pasukan Muawiyah dikalahkan oleh pasukan Ali. Tetapi, berkat siasat penasehat Muawiyah, yaitu Amr bin Ash, agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka, pertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali yang dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Perang itu tidak hanya berakhir dengan tahkim Siffin yang merugikan bagi Ali, namun akibat dari itu pasukan Ali juga terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang setia pada Ali disebut dengan Syiah dan yang keluar disebut Khawarij. Sejak peristiwa itu Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, namun untuk menggempur habis-habisan orang-orang yang keluar dari pasukannya atau kelompok Khawarij.
Yang pembantaian terakhir itu terjadi pada peristiwa Nahrawan, di mana 1.800 orang Khawarij, hanya 8 orang yang selamat, yang kemudian 8 orang itu menyebar ke Aman, Kanan, Yaman, Sajisman, dan ke Jazirah Arab. Pada peristiwa itu, Ali juga terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Sufyan. Dengan meninggalnya Ali, pemerintah yang dapat disebut sebagai periode Khalifahan Republik dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar telah berakhir. 4 khalifah yang pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Al-Rashidin. Pendiri khalifah kedua Muawiyah dari keluarga Umayyah menunjuk putranya sendiri yaitu Yazid sebagai penerusnya, sehingga ia menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Yang kemudian itu konsep pewarisan kekuasaan dimulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan, dan sejak itu tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Kekhalifahan Umayyah adalah dinasti yang pertama dalam sejarah Islam. Dalam kurun waktu kurang lebih 90 tahun, dinasti Bani Umayyah telah dipimpin oleh 14 khalifah, yaitu diantaranya yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah bersama penduduk kota Mekah lainnya. Waktu itu ia berusia 23 tahun. Rasulullah yang ingin sekali mendekatkan orang-orang yang baru masuk Islam di antara pemimpin-pemimpin keluarga ternama kepadanya, agar perhatian mereka kepada Islam dapat terjamin dan agar ajaran-ajaran Islam itu benar-benar tertanam dalam hati mereka. Sebab Rasulullah berusaha supaya Muawiyah menjadi lebih akrab dengan beliau. Muawiyah lalu diangkat menjadi salah satu penulis wahyu. Inilah yang menyebabkan Khalifah Umar suka kepadanya. Selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman, semua daerah Syam diserahkan kepada Muawiyah. Dia sendiri yang mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat pemerintahannya. Dengan demikian, Muawiyah telah berhasil memegang jabatan gubernur selama 20 tahun dan kemudian itu menjadi khalifah selama 20 tahun. Khalifah yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah yang merupakan putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid merupakan putra Muawiyah dan masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 3 tahun. Ia meninggal dalam usia muda. Pada masa pemerintahan Yazid, terjadi gerakan oposisi di mana memprotes Yazid yang naik ke kursi kekhalifahan tanpa musyawarah di kalangan kaum muslim. Gerakan protes ini menyebabkan terbunuhnya cucu Rasulullah yaitu Husain bin Ali. Khalifah yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid. Masa jabatan Muawiyah bin Yazid tidak lebih dari 40 hari. Ia mengundurkan diri dikarenakan sakit dan ia mengurungkan diri di rumahnya sampai ia meninggal. Alasan ia dipilih karena kakeknya yaitu Muawiyah I telah meletakkan asas-asas sistem warisan dalam jabatan khalifah tersebut. Khalifah yang keempat yaitu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam memegang peranan penting dalam Perang Jamal. Setelah Perang Jamal selesai, Marwan mengundurkan diri dari kancah politik, kemudian ia memberikan sumpah setianya atas pengangkatan Ali menjadi khalifah. Muawiyah menganggap hal itu dilakukan Marwan hanyalah karena suatu sebab yang memaksa, yaitu untuk menjaga kemaslahatan Bani Umayyah yang berada di Mekah dan Madinah. Marwan adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Ia ahli dalam pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkemuka, terutama Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ia juga telah berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan. Khalifah yang kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ini dipandang sebagai pendiri kedua bagi Daulah Umayyah. Ketika ia diangkat menjadi khalifah, alam Islami sedang dalam keadaan yang terpecah belah.
Ibnu Zubair di Mekah memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Kaum Syiah yang mengadakan pemberontakan, dari kaum Khawarij yang membangkang pula. Namun semua kekacauan ini mampu dilewati oleh Abdul Malik. Ia berhasil mengembalikan seluruh wilayah taat pada kekuasaannya. Begitu pula ia dapat menumpas segala pembangkang dan pemberontak. Sebab itulah ia berhak disebut sebagai pendiri yang kedua bagi dinasti Umayyah. Di antara prestasi Abdul Malik yang patut dipuji ialah beliau membangun kantor-kantor pemerintahan, membuat mata uang dengan cara yang teratur. Khalifah selanjutnya yang pertama yaitu maksudnya khalifah yang keenam yang memerintah yaitu Walid bin Abdul Malik. Kemudian khalifah ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ke-9 Yazid bin Abdul Malik. Khalifah ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Khalifah ke-11 Walid bin Yazid. Khalifah ke-12 Yazid bin Walid. Khalifah ke-13 Ibrahim bin Walid. Khalifah ke-14 Marwan bin Muhammad. Selanjutnya, seperti apa peradaban Islam pada masa Bani Umayyah? Terbentuknya Bani Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam telah mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga dari kekuasaan Islam yang berlangsung selama kurang lebih 1 abad. Perubahan yang dilakukan pun tidak hanya pada sistem kekuasaan Islam yang dari masa sebelumnya, namun perubahan-perubahan lain pada bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban juga terjadi. Seperti pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang melambangkan zaman Imperium Baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulat Umayyah melanjutkan ekspansinya dalam kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tuni Asia dapat ditaklukkan. Kemudian di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota seperti Bizantium, Konstantinopel, yang kemudian melakukan ekspansi ke timur yang dilakukan oleh Muawiyah dan dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Ia mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Markan. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Kemudian dilanjutkan oleh ekspansi ke barat secara besar-besaran yang dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahan beliau. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, kemudian benua Eropa yang terjadi pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendapatkan di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol yaitu Cordova dengan cepat dikuasai. Menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Pada saat itu pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapatkan dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis. Melalui pegunungan Pirane, serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeaux
Poitiers, dan dari sana ia menyerang Tours. Namun dalam peperangan di luar kota Tours, Alcofi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Selain berhasil dalam melakukan ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Contohnya, yang pertama membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatan, kemudian membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, dan membangun sekolah studi kedokteran. Selanjutnya, bagaimana kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah. Kemunduran Bani Umayyah ini ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan, karena banyaknya persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini, seperti diantaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan macam-macam sebagainya. Beberapa sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah seperti yang pertama, Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang Khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah. Sehingga selama masa kekhalifahan Bani Umayyah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan menjadi terganggu. Sebab yang kedua yaitu gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Di samping mengganggu keuangan negara, contohnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara, dan sifat inilah yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan pergerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Sebab yang ketiga yaitu tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Usaha penumpasan pemberontak menghabiskan dana dan daya yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah menjadi mengendur. Sebab yang kelima yaitu pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan yang semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. Sebab yang keenam yaitu banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir yang ditangkap dan dibunuh di sana. Pada akhirnya, Daulat Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Barangkali di antara sebab-sebabnya yang terpenting ialah dampak dari pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah terhadap Al-Husain, cucu Rasulullah. Bahwa situasi sosial politik pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak jauh berbeda. Karena pada masa kepemimpinan mereka terjadi pemberontakan. Meski pemberontakan Muawiyah tidak sebanyak pada masa Ali. Yang membedakan antara keduanya adalah sistem pemerintahannya. Di mana Ali menggunakan sistem demokrasi dan Muawiyah menggunakan sistem kerajaan. Pemberontakan yang terjadi disebabkan karena keinginan untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, baik itu pada masa Khalifah Ali maupun Bani Umayyah. Selain itu juga kurangnya persatuan antara umat Islam dalam ukhuwah Islamiyah.